Halo mom, welcome back again on my YouTube channel. Di video kali ini aku mau coba share tentang pengalaman dalam mendidik anak, dimana aku mau share tentang pengalaman aku waktu itu dalam penggunaan baby walker beserta efeknya dan juga tumbuh kembang yang terlewatkan, itu tidak merangkak. Itu efeknya seperti apa? Nah, di sini aku mau cerita itu based on my own experience gitu. Tapi sebelum kita bicara lebih lanjut, sebelumnya jangan lupa di like dan subscribe dulu channel aku. Dan kalau misalnya ini bermanfaat, kalian bisa share ini semua ke teman-teman kalian. Oke, jadi aku mau cerita pengalaman aku gitu ya. Pas anak aku TK, masuk TKA. Jadi awalnya itu dia di kelas. Jadi aku tuh kadang suka ngintip di jendela gitu ya, jendela kelasnya, ngelihat anak aku lagi ngapain gitu ya. Nah udah gitu pas aku lihat, ternyata anak aku tuh nggak ada di tempat duduk anak-anak lain yang lagi belajar gitu ya. Terus pas aku lihat, aku nengok gitu ya, terus dilihat ternyata anak aku tuh ada di pojokan kelas. Jadi di kelas itu ruangannya agak gede, terus tempat belajar, meja-meja kursi gitu ya. Terus di sebelah pojoknya itu ada kayak tempat karpet khusus untuk anak-anak, terus ada bangun ruang yang disusun-susun itu loh ya, lupa namanya apa gitu. Nah anak aku tuh lagi di situ aja gitu ya, lagi nyusun-nyusun bangunan gitu, nggak kayak anak lain yang lagi belajar gitu ya. Terus aku bilang teh, oh anak aku lagi diam di situ gitu ya. Sekali dua kali pasti lihat kok sama juga gitu. Terus akhirnya aku diskusin sama wali kelasnya, Bu kenapa anak saya tuh kok suka ada di pojokan gitu ya, nggak belajar kayak yang lainnya. Nah terus gurunya bilang kalau anak aku tuh suka marah-marah, gampang emosi gitu, gampang kesal katanya gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak main fisik gitu ya, nggak sampai misalnya ke temen-temennya itu mukul atau ngedorong dan lain sebagainya. Jadi dia misalnya apa yang dia mau, terus misalnya gurunya bilang enggak atau apa, dia langsung kesel, marah, dia ngelilingin kelas. Udah gitu dia dia jalan keliling kelas, udah gitu dia diam di pojokan gitu ya, main Scrabble atau apalah yang bangun-bangun ruang kayak gitu ya. Nah udah gitu aku nanya ke gurunya kenapa ya kayak gitu. Ya katanya emosian, suka marah-marah kayak gitu. Tapi udah akhirnya diam aja kayak gitu, dia anteng dengan dunianya sendiri kayak gitu. Nah emang di rumah juga kadang dia suka gampang marah gitu ya. Segala sesuatunya normal, cuman dia gampang emosian kayak gitu. Nah udah gitu suatu hari ada psikotes. Nah dari psikotes itu hasilnya anak aku tuh dinyatakan superior, hasil IQ-nya tinggi, tapi ada beberapa catatan gitu ya. Aku juga lupa sih isinya apa, cuman di situ kelihatan memang nyambung gitu ya sama apa yang terjadi sama anak aku, bahwa secara emosionalnya itu kurang bagus gitu. Oh berarti nyambung sama yang dia marah-marah itu. Nah kebetulan pas pembagian hasil psikotes dan dikonsultasikan dengan psikolognya waktu itu, anak aku nggak masuk, lupa ya sih kalau nggak salah lagi sakit gitu ya. Jadi akhirnya aku nggak sempat konsultasi sama psikolognya. Nah tapi gurunya bilang telepon aja bun katanya gitu ke psikolognya gitu. Ya udah, karena kebetulan jarak rumah sama tempat biro psikolognya jauh, ya akhirnya aku mutusin buat telepon aja. Nah dari hasil telepon itu psikolognya bilang bahwa anak aku normal secara hasil tes psikotesnya segala macam, cuman memang dari emosionalnya itu memang kurang terkontrol ya, intinya sama dengan apa yang memang terjadi gitu. Nah terus aku bilang, terus pas cerita dibongkarlah fase-fase tumbuh kembang anak aku gitu. Nah waktu itu ditanya psikolognya nanya tumbuh kembangnya gimana, terus aku bilang bahwa anak aku tuh memang nggak ngerangkak gitu ya, nggak ngerondang, kalau Sunda bilang nggak ngerangkak, nggak ngerondang. Jadi anak aku tuh dari
mulai miring, tengkurap, udah gitu onggong-onggong ya, kayak mau ngerondang tapi maju mundur. Terus udah gitu kayak ulet tuh, tengkurap di lantai kayak ulet, kayak begini-gini geraknya tuh. Udah gitu dia langsung ngeraih meja, udah gitu jalan gitu. Oh, berarti kata dokternya itu ada fase yang terlewatkan, bahwa dia itu tidak merangkak. Nah, terus pas digali lagi gitu ya, cerita bahwa aku tuh ngasih baby walker ke anak aku tuh di usia 6 bulan. Nah, dari situ baru ketahuan bahwa memang anak aku nggak ngerangkak. Udah gitu dikasih baby walker juga gitu ya. Nah, dari situ bisa terlihat bahwa fase tumbuh kembang anak aku tuh ada yang terlewati, ada yang terskip gitu, dimana harusnya tumbuh kembang itu dari miring, berguling, tengkurap, duduk, merangkak, jalan. Itu fase yang seharusnya tumbuh kembang, yang step-step yang harus dilalui gitu. Sementara fase merangkak itu memang penting banget untuk melatih motorik anak gitu ya, dari tangan, lutut, kekuatan lutut, kekuatan otot, punggung gitu ya, dan segala sesuatu itu memang terlatih sekali dengan merangkak itu. Dan itu berpengaruh pada emosional anak juga ternyata gitu ya, tumbuh kembang anak. Nah, terus akhirnya aku bilang, oh terus gimana dong Bu, ini anak aku masih bisa kembali lagi nggak gitu ya seperti biasa. Nah, akhirnya karena waktu itu kan rumah juga agak jauh, lumayan jauh dari tempat terapi gitu. Psikolognya sih nyaranin untuk melakukan terapi, tapi karena rumah jauh, akhirnya terus aku bilang, ada nggak solusi lain gitu ya selain harus terapi gitu. Terus psikolognya bilang, oke, boleh dilakukan sendiri, yaitu dengan belajar merangkak lagi, tapi merangkaknya bukan di lantai, di rumput. Sehari itu kalau nggak salah, lupa ya berapa menit atau berapa langkah gitu ya. Mungkin ada psikolog yang nonton ini yang bisa bantu, silahkan bisa komen gitu ya, berapa lama dan berapa langkah setiap hari gitu. Nah, akhirnya aku tuh memutuskan untuk melakukan itu setiap hari. Si kakak ini aku suruh buat ngerondang lagi, ngerangkak lagi di rumput di taman depan rumah gitu ya, berapa putaran setiap harinya gitu. Nah, sambil aku tuh nasihatin, tiap hari aku nasihatin. Kebetulan dia tuh senang banget sekolah, semangat banget sekolah. Terus aku bilang kayak gini sama anak aku, kakak mau sekolah kan? Iya, dia bilang tuh, kakak senang sekolah kan? Iya, tapi kalau kakak mau sekolah, kakak nggak boleh marah-marah. Aku bilang kayak gitu, nanti bu gurunya kesel loh gitu. Nah, di sini kenapa aku bilang kayak gitu, sebenarnya aku ingin menerapkan punish and reward sama anak gitu ya. Aku bilang begitu tujuannya bukan untuk mengancam, tapi untuk mendidik anak gitu. Sementara dia tuh seneng banget kan sekolah, terus dia bilang, jangan, kakak mau sekolah. Ya udah, kakak kamu sekolah, kakak harus bisa nahan, jangan marah-marah. Nah, itu aku menerapkan punish and reward. Kalau kakak nggak marah-marah, misalnya kakak mau apa nih, nanti bunda beliin gitu ya, tapi hal-hal yang simple, hal-hal ringan yang bisa menyenangkan anak aku juga gitu ya. Jadi aku menerapkan sistem punish and reward gitu. Akhirnya terus aku, selain aku terapi sendiri dengan merangkak atau merondang, terus aku nasihatin setiap harinya ya, karena aku prinsipnya kayak gini ya, ada istilah Sunda bilang cai karacak ninggang batu, lila-lila apa sih, lupa lagi pokoknya intinya sekeras-kerasnya batu, kalau ditetesin air ngecelak gitu, ditetesin air setiap harinya, setiap detiknya, setiap waktunya, akhirnya bisa batunya apa ya, kalau misalnya bilang si dekok ya, atau sih masuk ke dalam lah si batunya itu gitu ya, itu kerasnya batu. Nah, aku juga berprinsip seperti itu. Kalau misalnya sekeras-kerasnya hati anak aku gitu, kalau aku nasihatin tiap harinya, insya Allah akan bisa luluh juga. Dan itu aku lakukan setiap pagi, setiap nganter anak ke sekolah pakai motor, aku nasihatin. Nah, setiap harinya anak aku tuh lapor gitu ya, habis pulang sekolah dia bilang, bunda hari ini kakak nggak marah loh gitu, hari ini kakak bisa nahan marah gitu. Nah, setiap harinya dia tuh laporan gitu ya, karena dia tahu sendiri bahwa dia tuh harus ngerondang lagi, harus bisa merubah. Nah, dia tuh tiap hari laporan seperti itu. Dan waktu itu juga aku kerjasama sama gurunya ya, guru
Guru dari anakku juga selalu laporan setiap harinya gitu. Alhamdulillah kakak bisa mengontrol emosi sekarang, gak marah-marah lagi gitu ya. Jadi setiap harinya kita pantau bersama-sama, aku sama gurunya gitu ya. Bu, hari ini anak saya marah-marah. Alhamdulillah udah enggak, udah berkurang. Sampai akhirnya pas SD itu udah sama sekali gak marah-marah gitu di sekolah. Dan ketiga juga aku melakukan sholat hajat, anak aku bisa mengontrol emosinya, nggak seperti itu. Dan ada pengalaman ponakan juga gitu ya, itu lebih dini lagi gitu, pakai baby walkernya itu di usia 4 bulan. Nah, ponakan aku ini kalau marah itu, waduh, luar biasa, lebih-lebih dari anak aku ini. Sampai kadang kalau marah itu ya, adik aku atau omnya itu sampai dipegangin badannya itu, tangannya megang kayak gini, sampai kakinya juga gerak megangin si kakinya gitu ya, kaki ponakan aku ini. Karena marahnya itu benar-benar luar biasa gitu. Itu efek-efek yang kita di keluarga alamin, tumbuh kembang anak dengan baby walker tanpa merangkak, jadi langsung jalan. Baby walker di usia 4 bulan, anak aku di usia 6 bulan. Itu kita ngerasain banget efeknya, itu bener-bener ngaruh banget ke tumbuh kembangnya gitu ya, ke emosionalnya, ke motoriknya gitu ya. Nah, maka dari itu waktu aku punya anak yang kedua, adik aku juga punya anak yang kedua, sama, karena kita kalau hamil itu biasanya nggak beda jauh gitu ya. Nah, anak yang kedua ini aku sama adik aku benar-benar nerapin no baby walker, dan tumbuh kembang anak fasenya itu step-stepnya harus sesuai gitu ya. Alhamdulillah tuh, dari misalnya dia bisa miring, tengkurap, guling-guling, duduk, merangkak, kemudian jalan, fase-fase itu kita tidak lewatkan gitu ya. Tumbuh kembang anak kita benar-benar perhatikan, dan alhamdulillah gitu ya, anak yang kedua ini enggak yang kayak kakaknya sebelumnya, kelihatannya kayak sepele, kelihatannya kayak yang masa sih seberpengaruh itu gitu ya. Tapi buat aku yang ngalamin, itu sangat penting banget gitu ya. Kecerdasan anak juga berpengaruh, emosional anak berpengaruh, sehingga tumbuh kembang anak itu harus sesuai dengan fase-fasenya. Nah, terus kalau ditanya efek baby walkernya apa, itu dia karena sebenarnya kalau baca ya, dulu sebelum dilarang, baby walker itu kan harusnya setelah anak tuh berusia 9 bulan, dimana anak tuh sudah mulai belajar merangkak, jadi otot punggungnya sudah kuat, cengkramannya, tangannya, motoriknya sudah terbentuk juga, sudah bagus gitu ya. Lututnya juga memang sudah kuat, itu dimana anak memang sudah siap untuk belajar jalan. Jadi dulu harusnya barulah diberi baby walker gitu. Tapi karena pemberian baby walkernya di usia yang dini, dimana usia 4 bulan ponakan aku, terus usia 6 bulan anak aku gitu ya, belum waktunya berjalan, belum siap gitu ya, tapi sudah dipaksakan. Jadi itu berpengaruh pada motoriknya gitu ya. Itu dia Mams, sharing aku tentang pengalaman dalam mendidik anak. Di sini aku benar-benar sharing aja ilmu, tidak bermaksud untuk menggurui. Aku juga bukan ahli dalam ilmu parenting. Aku hanya benar-benar bercerita tentang apa yang sudah aku alami. Nah, kalau misalnya ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada masukan-masukan lainnya, silakan komen di bawah ini ya. Thank you for watching, and I'll see you on my next video.